Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-41. Pasukan Pringgoloyo bertempur melawan pasukan Cina di Demak. Pasukan Raden Aryo Pringgoloyo sudah sampai di Grobogan. Pasukan dari Kartosuro kemudian menggelar barisan di Termolo dengan pimpinan Tumenggung Mangunagoro, Tumenggung Wiroguna, dan Tumenggung Singoranu. Adapun Raden Aryo Pringgoloyo sebagai Panglima Besar menggelar barisan di Becak. Kedatangan pasukan Kartosuro membuat Kawulo Grobogan kebingungan. Seseorang kemudian melapor kepada Raden Martopuro yang saat itu masih berada di Demak. Ketika menerima laporan itu, Raden Martopuro marah karena wilayahnya telah diduduki pasukan Kartosuro. Raden Martopuro kemudian memanggil Raden Suronoto, Raden Padmonagoro, dan Ngabei Ping Bulung. Berkata Raden Martopuro, "Kalian tinggallah di sini. Aku mendengar bahwa Grobogan diduduki pasukan Kartosuro yang dipimpin Aryo Pringgoloyo, Mloyokusumo, dan 5 punggawa lain. Kalian ganggu saja barisan Kartosuro di Layapan. Aku akan mencoba kekuatan Aryo Pringgoloyo di timur." Raden Martopuro lalu bersiap kembali ke markas Gubuk. Setelah sampai di Gubuk, Martopuro menemui Adipati Pati, Kapitan Singseh, dan Kapitan Sapanjang. Berkata Raden Martopuro, "Hai kalian, berhati-hatilah menjaga sang raja. Aku akan berangkat memukul pasukan Kartosuro yang bermarkas di Becak. Akan aku hadapi pasukan pimpinan Aryo Pringgoloyo itu. Kabarnya jumlahnya 10.000. Aku tidak akan membawa punggawa lain. Aku coba sendiri bersama prajurit Cina 100 orang saja." Adipati Pati berkata, "Jangan sembrono, aku ikut serta. Musuh Anda banyak, siapa tahu Anda kalah." Martopuro berkata, "Walau banyak tapi rajanya curang. Orang kecil sekedar menjalani. Kalau seorang raja curang, pasukannya takkan selamat. Akan aku beri 300 prajurit saja. Kalau pasukan Kartosuro besok tertawan, akan kusuruh berenang di lumpur." Raden Martopuro berkata sambil memukul-mukul paha karena rasa jengkelnya. Pasukan Martopuro berangkat bersama Muda Etik dan Cik Macan dengan 100 prajurit Cina. Mereka bergegas dan sebentar kemudian sampai di markas Wotan. Setelah menata pasukan, Raden Martopuro kemudian mengirim surat kepada Raden Pringgoloyo. Setelah surat jadi, kemudian diserahkan kepada prajurit Kajineman bernama Leksojoyo dan Sewojoyo. Keduanya kemudian membawa surat ke barisan Raden Pringgoloyo. Setelah sampai di markas, mereka bermaksud menemui Raden Pringgoloyo. Waktu itu Raden Pringgoloyo sedang berbincang dengan para punggawa Kartosuro. Ketika diberitahu ada utusan Raden Martopuro, Aryo Pringgoloyo kaget. Kedua utusan segera dipanggil menghadap. Surat dari Martopuro sudah diterima dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, "Salam untuk Raden Aryo Pringgoloyo. Raden, mengapa pasukan Anda sampai menginjak wilayah Utara Kendeng? Apakah sebelumnya tidak mencari berita bahwa semua perbuatan saya ada yang mendukung? Mengapa Anda lancang sampai ke sini? Apakah tidak tahu kalau di Utara Kendeng ada banteng galak yang siap menggambul gajah putih? Dan lagi Raden Pringgoloyo, harap tidak dekat-dekat dengan tempat saya mendalang. Bisa-bisa terlempar cempolo. Yang jauh kalau mau menari, jangan mengganggu saya." Raden Pringgoloyo marah dan merobek-robek surat dari Martopuro, lalu menyerahkan kembali kepada si utusan. Surat sudah dibalas dan utusan segera disuruh pergi. Dua utusan telah sampai di markas tuanya dan menyerahkan surat dari Pringgoloyo.
Raden Martopuro mengambil surat dan segera membacanya. Isi surat dari Pringgoloyo. Hai Martopuro, engkau mengirim surat kepadaku. Sudah aku terima dan aku baca. Sudah aku pahami isi suratmu, bahwa di utara Kendeng sekarang isinya hanya kambing dan sapi yang sangat enak kalau dipanggang. Walau berisi raksasa 10.000 dan banaspati, aku tak akan menghentikan langkah, karena tanah pesisir sampai lautan adalah milik rajaku. Sangat marah Raden Martopuro setelah membaca surat dari Arya Pringgoloyo. Tampak wajahnya memerah dan matanya melotot. Berkali-kali jenggotnya dipuntir-puntir. Sambil mendengus, Raden Martopuro mengundang pasukan gerobokan. Martopuro lalu menyuruh orang-orang desa dikerahkan dan diberi senjata tombak bergagang bambu yang dibersihkan. Kalau dilihat dari jauh seperti gagang tombak putih. Kepada orang-orang desa tadi, Raden Martopuro berpesan, kalian jangan ada yang ikut perang. Bersorak-sorak saja di kanan dan kiri. Pasukan Martopuro segera berangkat. Yang berada di depan adalah 100 prajurit Cina. Kemudian menyambung di belakangnya 400 prajurit gerobokan. Para orang desa ditempatkan di kiri kanan. Tugas mereka hanya bersorak agar musuh gentar. Raden Martopuro berada di belakang dengan dikelilingi para Magersari. Dengan payung putih, Martopuro dikawal para kerabatnya. Irama kodok ngorek bergema di sepanjang jalan. Perjalanan mereka dipercepat agar segera sampai di Bicak, tempat Arya Pringgoloyo bermarkas. Ketika pasukan Martopuro sampai di Bicak, pasukan Kartosuro gugup. Mereka tak mengira ada pasukan musuh yang berani datang. Dengan tergesa-gesa mereka menata barisan. Raden Tumenggung Singoranu, Raden Mloyokusumo, dan Tumenggung Mangunagoro bersiap menahan serangan Martopuro. Raden Martopuro tak banyak memberi kesempatan kepada pasukan Kartosuro untuk bersiap. Bersama pasukannya, Martopuro langsung menerjang. Pasukan Kartosuro menahan serangan dengan berondongan tembakan. Kedua kubu segera terlibat baku tembak yang sengit. Pasukan Cina mengamuk dan merangsek. Pasukan Kartosuro banyak yang tewas. Raden Singoranu melihat pasukan Kartosuro banyak yang tewas, segera naik kuda melompat ke depan. Pasukan dari gerobokan yang diterjang menghindar ke kiri kanan. Pasukan Cina menghadang Singoranu dengan tembakan kalantaka. Raden Singoranu terkena tembakan, jatuh dari kuda dan tewas. Para kerabatnya segera mengamankan jenazah Singoranu dan menaikkannya ke atas kuda. Ki Tumenggung Wiraguna yang melihat bermaksud menolong. Bersama pasukannya, Ki Wiraguna balas menyerang ke pasukan Cina. Namun pasukan Cina gigih bertahan. Raden Martopuro berteriak, menyuruh semua pasukannya maju kembali. Dari kiri kanan mereka yang semula lari berbalik menyerang. Pasukan Cina menerjang dengan berani. Pasukan Kartosuro hancur berantakan. Ki Wiraguna kehabisan prajurit. Setelah dikepung dari kiri dan kanan, Wiraguna lalu diberondong tembakan. Ki Wiraguna mundur dan masuk ke benteng. Tekad Ki Wiraguna akan tetap bertahan di benteng, walau mati sekalipun. Namun ketika masuk benteng dan menutup gerbang, putra tertua Ki Tumenggung Wiraguna yang bernama Suromanggolo masih tertinggal di luar. Dia menahan serangan pasukan Jawa agar sang ayah leluasa masuk benteng. Akibatnya dia terjejer di luar benteng. Belum sempat masuk, keburu pasukan Cina mengamuk. Suromanggolo tak sempat lari dan tewas di tempat. Ki Tumenggung Wiraguna yang mendapat laporan sang putra tewas sangat marah. Segera Ki Tumenggung mengambil tombak dan keluar hendak berbela sang putra. Ki Wiraguna mengamuk ke arah pasukan Cina. Karena kebanyakan lawan, Ki Wiraguna kecapean. Dengan mudah pasukan Cina menyerangnya. Ki Wiraguna pun tewas. Dua punggawa Kartosuro telah tewas. Hati para prajurit ciut. Tak ada lagi keberaniannya.
Mereka memilih lari dari medan perang. Pasukan Cina dan Gerobokan terus mengejar. Banyak prajurit Kartosuro tertangkap dan dibunuh di tempat. Raden Mloyokusumo dan Mangunagara telah lari mengungsi ke benteng Arya Pringgoloyo. Raden Arya Pringgoloyo heran melihat pasukan Cina dan Gerobokan yang begitu tangguh. Para punggawa sepakat akan mundur ke Kampak. Hati mereka sudah ciut. Para prajurit yang mendengar para punggawa akan mundur ke Kampak segera mendahului. Tanpa komando mereka berebut lari. Kocar-kacir mereka lari. Semua barang dibuang begitu saja, berserakan menghalangi jalan. Raden Arya Pringgoloyo gugup karena prajuritnya telah meninggalkan markas. Pringgoloyo marah lalu menutup gerbang. Lalu diumumkan semua tidak boleh keluar. Harus mundur bersama-sama nanti malam. Sementara mereka tetap bertahan di dalam benteng, menunggu datangnya malam. Sembari menunggu, mereka mempersiapkan semua barang yang akan dibawa.